So, are you fond of reading? Kalau kalian suka membaca biografi tentang pahlawan, ilmuwan, atau orang-orang yang terkenal, atau kalian suka membaca tentang pengalaman seseorang yang terjadi di masa lampau, berarti kalian sedang membaca recount text. Yeah, so today we are going to learn about recount text. Do you know anything about recount text? Have you read about it? What is recount text? Recount text is a text used to tell about events that have happened to you or other people in the past time. Ya, seperti yang dikatakan sebelumnya, recount text adalah teks yang digunakan untuk menceritakan sesuatu yang pernah terjadi pada seseorang di masa lampau. So students, we use recount text in diary book, letter, or email, biography, history, and so on. The purpose or social function is to inform or entertain the reader. So, what is the generic structure of recount text? Yang pertama ada title atau judul, yaitu nama singkat untuk kejadian yang akan kita ceritakan. Yang kedua ada orientation atau orientasi yang berfungsi untuk menceritakan mula-mula kejadian tersebut terjadi. Bisa kita gunakan kapan, di mana, dan siapa saja yang ada dalam kejadian tersebut. Yang ketiga ada events atau kejadian, berfungsi untuk menceritakan apa saja yang terjadi di dalam kejadian tersebut, mulai dari awal hingga akhir. Jadi di sini kejadian tersebut diceritakan secara berurutan, tidak boleh ada yang dilangkah-langkah ya. And the last ada ending atau bagian akhir. Di sini bagian akhir berfungsi untuk menjelaskan bagaimana kejadian tersebut telah usai dan kalian dapat menambahkan pemikiran kalian seperti kesan, perasaan yang kalian rasakan setelah kejadian tersebut. Apakah kejadian tersebut seru, menyenangkan, menyedihkan, atau ada perasaan yang lain. Bisa kalian tambahkan di bagian ending. What are the grammatical features of the recount text? Recount text usually includes the following grammatical features. First, descriptive words to give detail about who, what, when, where, and how, atau kata-kata deskriptif yang menunjukkan siapa, apa, mengapa, dan bagaimana kejadian tersebut dapat terjadi. The second is the use of the past tense to retell the events. The formula is subject plus verb to plus object. Kita menggunakan tenses lampau atau past tense untuk menceritakan kejadian yang terjadi pada recount text. Kita menggunakan rumus subjek, kata kerja kedua, dan juga objek. The third is words that show the order or conjunction of the events. For example, first, next, then, finally, after that, and so on. Jadi kita menggunakan kata hubung seperti pertama-tama, selanjutnya, lalu, akhirnya, dan setelah itu. We also use time connector. Jadi kita juga menggunakan kata penyambung yang terdiri dari after, before, as, until, or till, finally, and after, dan masih banyak lagi. Okay students, that's all for today. Thanks a lot for watching. See you next time. Have a nice day. See ya.